Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ken and Bram The Series. Kali ini kita masuk ke edisi kriminal ya. Di edisi kriminal ini berbeda dengan edisi-edisi yang lain. Kalau di serial Ken and Bram itu 100% imajinasi, tidak ada kebenaran di dalamnya, cuma karangan saya saja. Terus untuk yang edisi lagu ya jelas ya itu karya orang lain, kita cuma mereview saja, memberikan ilustrasi sejauh yang bisa kita pahami dari isi lagu tersebut. Sedangkan untuk edisi horor 10%-nya itu cerita dari orang lain, 90%-nya kita rekonstruksi ulang sendiri agar menjadi sebuah cerita yang utuh. Untuk kebenaran dari cerita itu sendiri ya nggak tahu gimana cara membuktikannya. Cerita kayak gitu kan ya cerita saja, anggap saja untuk menambah wawasan. Nah, untuk yang edisi kriminal ini, cerita yang akan kita bawakan itu memang benar-benar terjadi dan sudah mendapatkan penanganan hukum dari pihak berwenang setempat. Peran kita di sini cuma memberikan sedikit ilustrasi agar sesuai dengan channel kita. Untuk alur ceritanya sendiri kita sampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak berwenang. Seperti apa keseruan ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Oh ya, hampir lupa. Buat temen-temen yang suka ndelok channel kita tapi belum subrek, ya didudul dulu ya subreknya. Masa iya sih cuma didelok saja tidak didudul subreknya. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk melancong sebentar ke negeri Vietnam. Di sana ada emosi dan hasrat yang bercampur baur tak karuan. Sebelum memulai ceritanya, saya akan memperkenalkan dulu tokoh-tokoh utama kita. Yang pertama ada mantan saya, orangnya tinggi, cantik, langsing, putih. Ini dia bebengunya. Gimana? Cantik kan? Enggak seperti mantan kalian yang burikan. Mantan saya ini namanya So Ai Kwang. Lalu ada Hannah dan juga Queen. Mereka bertiga ini temenan ya, teman kerja, teman nongkrong, teman gibah, besti-bestian lah. Tak lupa perkenalkan juga kakak idola kita, Ken dan Bram. Lah, ngapain itu si Ken dan Bram ikut-ikutan nongol di Vietnam? Nah ini kan channel mereka ya, ya suka-suka mereka, mau narsis di mana aja ya terserah.
Manajer aja ditolak, apalagi si John yang tidurnya masih beralaskan tikar. Mending gak usah deket-deket lah John sama cewek model beginian, nyari penyakit lu. Lanjut ke cerita. Beberapa bulan kemudian, gadis ini ketahuan sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha dari Filipina. Namanya Davidson Manalo. Orang ini tentu kaya raya ya, usahanya aja bercabang antar negara. Dia sering sekali ngebayarin apa saja kemauan Soai. Semua teman di agensi tahu tentang jalinan kasih mereka. Sebagian mengingatkan kalau Davidson ini kemungkinan besar sudah berkeluarga dan hanya ingin enak-enak saja tanpa mau menikahinya. Pasalnya, bagaimana mungkin orang tajir melintir begitu mau menikah dengan gadis SPG yang dikenalnya juga di klub Malang. Tapi Soe tidak menggubris nasihat dari teman-temannya. Bahkan dia memilih keluar dari agensi dan tidak lagi bekerja di sana. Dia juga berpamitan kalau mau pindah tempat tinggal. Katanya sudah dibelikan apartemen sama si Davidson. Sejak saat itu Soe menjadi susah dihubungi oleh teman-temannya. Setiap kali diajak ketemuan, dia selalu menghindar dengan alasan sedang sibuk mengurus persiapan pernikahan dengan Davidson. Ya, semua teman-teman juga keluarganya sudah diberitahu kalau dia akan segera menikah dengan Davidson dalam waktu dekat. Beberapa bulan kemudian, waktu itu awal-awal tahun 2019, Soai tiba-tiba kembali datang ke tempat tinggal Queen sambil nangis-nangis. Dia cerita kalau Davidson Manalo ternyata memang sudah punya anak istri. Bahkan istri dan mertuanya ikut melabrak keduanya di apartemen itu. Ketahuan juga kalau ternyata selama ini semua aset yang ada termasuk usaha itu sendiri adalah milik keluarga si istri. Hal ini mengakibatkan Soai dan Davidson diusir dari apartemen itu. Sudah sebulan yang lalu Davidson kembali ke negara asalnya dan nomornya sudah tidak dapat dihubungi. Sejak saat itu pula Davidson menghilang dari kehidupan Soai. Queen menyarankan agar Soai balik dulu ke kampung halaman sampai keadaan pulih. Tapi Soai menolak, malu katanya. Kemarin-kemarin dia terlanjur keluar-keluar sama tetangga kalau akan menikah dengan juragan kaya raya. Dia tidak punya muka menemui keluarganya. Kedatangannya ke situ bermaksud untuk numpang dulu sampai dia bisa kembali kerja. Tapi itu tidak mungkin. Karena Queen sudah terlanjur mengajak seorang gadis lain untuk tinggal bersama. Tempat itu memang tidak memungkinkan untuk menambah satu orang lagi, apalagi orang itu sedang hamil. Akhirnya Soe meminjam uang ke Queen, sekedar untuk pegangan katanya. Karena merasa kasihan, Queen memberinya pinjaman 3 juta pound, sekitar 2 juta rupiah lah. Itu pertama kalinya Queen memberi pinjaman ke Soai. Bahkan Queen turut membantu Soai mencari kontrakan sampai didapatlah kontrakan seharga 200 ribuan sebulan. Bisa kalian bayangkan sendirilah ya bagaimana kondisi kontrakan seharga 200 ribuan di sebuah kota besar lagi. Paling luasnya ya cuma 2 meter persegi. Fasilitas yang didapat paling-paling ya cuma tikar gulung sama lemari kecil yang moyak-mayuk. Seru juga ya melihat kehidupan mantanku ini yang penuh drama. Orang yang tadinya berada dalam kegemerlapan tiba-tiba harus dihempaskan jauh ke dalam. Kebayang sakitnya, kebayang. Tapi jujur saya nggak kasihan. Kalaupun di hadapannya saya pasang muka memelas ya itu hanya acting saja.
Dalam hati ya syukurin, makan tuh tiker. Selama masa kehamilan, bahkan sampai setelah melahirkan, Soai ini nganggur total. Kebutuhan hidupnya disuplai oleh Queen, tapi ya tetap dihitung utang. Mereka berdua sama-sama mencatat setiap kali Soai minta uang. Di saat yang bersamaan, ketika kehidupan Soai sedang dalam keterpurukan, kehidupan Queen justru sebaliknya. Pada saat itu kehidupan Queen sedang senang-senangnya. Kerjaannya lancar dan dia juga sedang berpacaran dengan manajernya, Bobby Howe. Mereka berdua serius dalam menjalin hubungan dan berkomitmen untuk menikah. Bahkan tanggal pernikahannya juga sudah ditentukan. Waktu pun terus berlalu, tak disangka, tak diduga pandemi datang melanda. Job kerja jadi sepi. Queen pun terkena imbasnya. Sekarang dia ikut-ikutan jadi pengangguran. Beruntungnya tunangan Queen seorang manajer. Tentu saja seorang manajer punya relasi yang lebih luas. Meski pendapatannya turun drastis, tapi masih adalah 1-2 job kerja. Ya cukuplah untuk bertahan hidup di kota. Bobby Howe ini orangnya pengertian. Melihat tunangannya nganggur, uang hasil kerjanya dikasih semua ke Queen. Sama Queen, uang ini dibagi lagi dengan Soai. Gak terasa utang Soai numpuk sampai 70 juta pound, sekitar 60 juta rupiah. Hingga anak Soai umur 8 bulan, entah dapat info dari mana, tiba-tiba Soai pulang kampung, menitipkan anaknya pada orang tuanya, lalu dia kembali ke kota. Nah, saat dia kembali ke kota untuk kedua kalinya, dia kembali bekerja di sebuah agensi, tapi berbeda dengan agensinya yang lama. Masih satu kota, tapi bosnya beda. Di tempat barunya ini, Soai mengaku masih gadis, belum punya anak. Teman-temannya dari agensi lama yang tahu masa lalunya hanya diam saja, membiarkan Soai memoles profilnya sesuka hatinya. Kehidupan Soai berubah dengan sangat cepat. Dia yang selama setahun tidur di kontrakan sempit sekarang pindah lagi ke apartemen elit. Gayanya sekarang jadi perlente, nongkrongnya saja di tempatnya para bule. Teman-temannya mulai curiga karena saat itu kan lagi masa pandemi. Semua cewek yang bekerja di agensi pada nganggur. Desas-desus yang beredar, Soai ini bekerja sebagai wanita penghibur. Statusnya di agensi cuma buat kedok. Tak tanggung-tanggung, Soai bekerja sebagai wanita penghibur di kalangan atas. Entah atas genteng apa atas pohon saya juga tidak tahu. Lama-lama ada yang iri juga dengan gaya hidup Soai. Sampai ada salah seorang dari teman lamanya yang melapor ke keluarga Soai tentang pekerjaannya. Tentu saja keluarganya tidak tinggal diam. Diutuslah kakak kandung Soai untuk memata-matai pergerakannya. Hingga suatu hari Soai ketangkap basah sedang indehoi di sebuah hotel. Sempat terjadi pertengkaran antara kakak beradik itu. Baju Soai sampai sobek-sobek. Dan di hari itu juga Soai dibawa pulang ke kampung halaman. Tak butuh waktu 1 bulan, Soai kabur dari rumah dan kembali ke kota. Sekarang dia pindah ke tempat yang lebih private, nomornya juga diganti. Tapi masih sering aktif di sosmed, mungkin gatal kalau tidak pamer.
Queen mulai menjalin komunikasi dengan Soai lewat media sosial. Penagihan pertama juga lewat medsos itu. Tapi Soai ngeles, belum punya duit katanya. Akhirnya Queen minta ketemuan. Soai pun mengiyakan. Dibuatlah janji untuk ketemu di tempat yang sudah ditentukan. Tiba hari pertemuan, Soai dan Queen ketemu di sebuah kafe yang ada di sana. Kembali Queen menagih hutang. Lagi-lagi Soai ngeles. Alhasil hari itu Queen cuma dikasih nomor pribadi Soai. Di titik itu Queen masih bersabar. Dia menganggap kalau Soai memang sedang tidak punya uang. Mungkin baru habis dipakai buat shopping. Karena pada pertemuan itu penampilan Soai sangat elegan. Baju, tas, sepatu, semuanya branded. Bahkan cincin dan kalung Soai terbuat dari berlian. Queen yakin kalau itu berlian asli. Dia tentu paham yang asli atau KW. Soalnya dia kan emang kerja di dunia yang penuh dengan gemerlapan. Selepas pertemuan itu, Queen menemui teman lamanya Hannah. Dia menceritakan keadaannya saat ini dan meminta tolong pada Hannah untuk membantunya menagih hutang pada Soai. Hannah pun setuju-setuju aja saat diajak menemui Soai. Kembali Queen berkomunikasi dengan Soai dan memintanya untuk ketemuan lagi. Soai ya oke-oke saja. Tiba hari yang dijanjikan. Saat pertama kali datang di lokasi itu, Soai terkejut melihat Hannah ada di lokasi. Dia marah karena hutang yang tadinya hanya diketahui mereka berdua sekarang merembet ke temannya. Lama-lama semua orang bakal tahu, pikirnya. Alhasil pertemuan itu berlangsung dengan suasana yang kurang bersahabat. Soai mulai menyerang Queen dengan bilang ke Hannah kalau sebenarnya Queen itu benci banget sama Hannah. Karena dulu Queen itu naksir berat sama Van Nguyen yang sekarang jadi suami Hannah. Queen mepet-mepet terus dengan mengirimi chattingan mesra, tapi Van menolak dan lebih memilih Hannah. Queen tidak tinggal diam. Dia balik menyerang Soai dengan bilang ke Hannah kalau Soai sebenarnya tidak suka berteman dengan Hannah. Soai sering bilang ke Queen kalau Hannah itu orangnya burik dan tidak bisa dandan. Hannah yang tipe cewek pendiam ikut-ikutan tersulut emosinya. Dua sahabat yang selalu baik-baik di hadapannya ternyata di belakang menjelek-jelekan. Alhasil tidak ada penagihan pada pertemuan itu. Yang ada hanya perdebatan panas dengan saling menjatuhkan. Suasana semakin panas hingga sampai pada puncaknya terjadilah pertengkaran di antara ketiganya, bahkan sampai jambak-jambakan rambut. Mereka baru berhenti saat dilerai oleh orang-orang yang ada di sana. Dan akhirnya mereka semua pulang dengan mencari jalan masing-masing. Queen semakin stres dengan situasi yang ada. Tabungan habis. Hari pernikahan tinggal 2 bulan lagi. Penagihan hutang yang diharapkan bukannya menghasilkan, malah berakhir pertengkaran. Tak kuat menghadapinya sendiri, dia pun cerita pada tunangannya. Diceritakannya semuanya, dari awal sampai terakhir bertengkar dengan Hannah dan Soai. Bobby tidak marah. Dia langsung gercep mencari info tentang Soai. Sampai seminggu kemudian dia mendapat informasi dari koleganya yang berbisnis showroom mobil. Katanya beberapa minggu yang lalu Soai baru saja membeli mobil mewah atas namanya sendiri. Mobil itu tergolong mewah karena DP-nya saja minimal 100 juta pound atau sekitar 90 jutaan rupiah. Mendengar itu, Queen makin geram dengan Soai. Dia merasa dibodohi.
karena tanggal pembelian mobil itu setelah ada penagihan pertama dari Quinn. Dia mulai menghubungi Soe lagi. Kali ini Bobby yang bicara, tapi pakai HP Quinn. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk bertemu lagi. Tapi kali ini Soe yang menentukan waktu dan tempatnya. Tiba pada hari pertemuan, Quinn dan Bobby mendatangi sebuah apartemen. Di sana Soe sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Quinn dan Bobby langsung menagih hutang. Lagi-lagi Soe ngeles. Kali ini Quinn tidak percaya. Dia mencerca Soe perihal mobil mewahnya. Soe menjelaskan kalau mobil itu memang atas namanya, tapi DP dan cicilannya dibayar sama pacarnya. Quinn tidak menyerah. Dia mendesak Soe untuk menjual barang-barang mewahnya, tapi Soe menolak. Dia bilang kalau semua itu diberikan sama pacarnya, sungkan kalau harus menjualnya. Quinn semakin geram. Dia mengancam kalau dalam waktu seminggu belum dicicil minimal 25%, dia akan memberitahu pacarnya kalau Soe sudah punya anak di kampung. Soe bukannya takut, malah nyolot. Dia balik mengancam kalau sampai pacarnya tahu kalau dia sudah punya anak, dia tidak segan-segan menyewa preman untuk menghajar Quinn dan Bobby. Tapi mereka berdua tidak takut. Keduanya tetap ngotot supaya uangnya dikembalikan. Kalau tidak bisa semuanya, ya dicicil gak apa-apa. Yang penting sebelum hari pernikahan uangnya sudah lunas. Suasana di tempat itu semakin panas, hingga Soe menampar wajah Quinn. Spontan Bobby membantu tunangannya. Dia menggunakan tali plastik untuk menjerat leher Soe, sedangkan Quinn mengambil pisau buah dan menusuk-nusuk tubuh Soe. Dan di penghujung 2021, mantanku yang aduhai itu menghembuskan nafas terakhirnya. Panik dengan situasi, Bobby dan Quinn langsung membungkus mayat Soe ke dalam karung. Mereka lalu membuangnya ke semak-semak yang hanya berjarak beberapa meter dari jalan. 3 hari kemudian, warga negara kita berjalan kaki melintasi area tersebut. Maklum ya, 2 warga negara ini orang miskin. Mereka tidak punya kendaraan. Kalau kemana-mana ya jalan kaki. Nah, pas sampai di sekitar area tersebut, tiba-tiba keduanya mencium bau busuk. Ditengoknya ada karung terikat. Karena curiga, dia langsung menghubungi pihak kepolisian setempat menggunakan HP jadulnya. Tak lama, kepolisian datang. Setelah dibuka, ternyata isinya mayat. Pihak kepolisian bergerak dengan cepat. Tidak sampai seminggu, Quinn dan Bobby ditangkap di tempat berbeda dengan wajah lesunya. Selama interogasi, Quinn menjelaskan apa adanya, sementara Bobby lebih banyak diam, tapi juga tidak menyanggah pernyataan dari Quinn. Setelah berkas lengkap, keduanya dibawa ke persidangan. Hakim memutuskan keduanya bersalah telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dan keduanya divonis dengan hukuman masing-masing 15 tahun penjara. Pihak keluarga Soe tidak terima. Mereka mengajukan banding. Inginnya nyawa dibalas dengan nyawa. Persidangan pun kembali digelar. Sampai pada November 2022, pengadilan kembali memutuskan bahwa banding ditolak karena tidak adanya bukti-bukti baru yang memberatkan. Pasal yang digunakan untuk menjerat Quinn dan Bobby masih sama, yakni pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Tidak ada perencanaan sebelumnya, juga tidak ada perampokan. Barang-barang Soe masih utuh.
Mereka berdua melakukan pembunuhan karena terdorong oleh keadaan. Vonisnya masih sama, masing-masing 15 tahun penjara untuk Bobby dan Queen. Begitulah ceritanya. Gimana menurut kalian? Seru kan melihat kehidupan seseorang dibolak-balik dengan begitu cepatnya? Dari orang biasa menjadi kaya, jatuh miskin lagi, diangkat kembali menjadi lebih kaya lagi, sampai akhirnya dia harus meregang nyawa. Dan semua itu terjadi hanya dalam rentang waktu 3 tahun. 3 tahun. Persis seperti sinetron. Tapi ini nyata dan terjadi sama mantan saya. So, akhir kata, menurut aku sih, cantik itu anugerah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah. Apalagi zaman sekarang lagi musimnya hujan. Banyak orang yang berasal karena omongannya sendiri. Itu saja dari kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.